Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Sumpah Wakil Rakyat. Setelah kita tadi sempat membahas tentang bagaimana dinamika rapat konsultasi antar fraksi di DPR yang memilih akan menentukan pemilihan pimpinan DPR malam ini atau besok, rupanya masih cair, masih lobby-lobby juga masih akan terus dilakukan, dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat rencananya rapat konsultasi akan dilanjutkan. Apakah nanti putusannya adalah pemilihan pimpinan DPRD dilakukan pada malam hari ini juga, ataukah besok seperti yang dimintakan oleh sejumlah fraksi yang berbeda pendapat tadi. Tetapi saat ini kami ajak Anda juga untuk mengikuti sidang pemilihan pimpinan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jika DPR masih tersendat-sendat membahasnya kapan, DPD saat ini sudah berlangsung. Kita ikuti laporannya bersama rekan saya, Yohana Margareta. Yohana, bagaimana saat ini jalannya sidang pemilihan pimpinan DPD? Ya, Indra dan pemirsa, memang siapa yang nanti akan menjadi pemimpin atau ketua DPD Republik Indonesia periode 2014-2019 menjadi salah satu agenda yang penting kita nantikan. Namun tadi hampir 1,5 jam rapat atau sidang paripurna kedua DPD RI dari pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 berlangsung dengan agenda penentuan atau penetapan jadwal dan juga tata tertib masih belum membuahkan hasil, karena tadi dari pantauan kami banyak sekali hujan instruksi dari para anggota DPD RI ini terkait apakah memang akan menentukan terlebih dahulu tata tertib atau bagaimana kita akan nanti membahas siapa yang akan memimpin atau menjadi ketua dari DPD RI pada periode kali ini. Dan langsung saja saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya. Ada langsung pimpinan sidang yang pada sore hari ini tadi juga menggantikan pimpinan sidang yang sebenarnya dari Riau ya, karena belum selesai dengan agenda-agenda yang sebelumnya. Ada Bapak Aidil Fitrisa dan juga perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Himas, selamat sore. Bapak dan Ibu, kepada Pak Aidil terlebih dahulu, Pak, tadi saya sempat melihat banyak sekali hujan instruksi dan juga suasana sempat berlangsung alot sekali. Apa sebenarnya tadi menjadi perdebatan begitu, Pak? Terima kasih. Apa yang berkembang dalam forum ini sebenarnya biasa saja dalam satu rapat. Apalagi dalam pertemuan awal dari lembaga ini baru bersidang. Dan dalam acara itu pun ada masalah yang menarik. Bagaimana untuk sampai ke puncak pimpinan dalam lembaga ini. Oleh karena itu, untuk mencapai itu kita perlu susun acara demi acara sehingga berjalan lancar dan pada saatnya akan menghasilkan yang terbaik. Memang awalnya itu adalah setiap orang bisa bicara, tetapi kita harus dapat memberikan penjelasan atas saran dan usul yang berkembang. Dan alhamdulillah saya mendapat banyak bantuan dari teman-teman dan usul-usul tersebut usul-usul yang baik. Ya, terkait dengan mana yang akan dilebih dulukan, apakah memilih dari pimpinan DPD atau mungkin menentukan jadwal atau tatib seperti yang telah berkembang tadi, Pak? Yang diawali tentu pengesahan jadwal. Dalam jadwal ini nantilah diatur item demi item yang perlu diberikan penjelasan kepada semua anggota DPD yang hadir dalam forum ini, sehingga mereka mengerti betul. Memang tidak terlepas dalam pelaksanaan jadwal itu akan ada penjelasan-penjelasan, termasuk penjelasan tata tertib, yang di situ nanti akan dapat diterima saran-saran terhadap pelaksanaan daripada tata tertib ini. Bagaimana menurut mereka yang terbaik sampai tujuan yang akan kita capai. Ibu Hemas, tadi Yogyakarta banyak sekali anggota DPD-nya yang menyuarakan atau instruksi begitu. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan atau yang diharapkan dari proses berlangsungnya sidang paripurna untuk kali ini? Ya, sebetulnya tadi dari Yogyakarta usul karena Pak Afnan itu terlibat di dalam penyusunan tatib. Dan penyusunan tatib itu tidak sebentar. Kita memakan waktu proses sampai 1 tahun. Dan sebetulnya memang kita lihat anggota ini segera ingin tahu sebetulnya tatib itu seperti apa. Dan nanti kalau misalnya ada usulan mau merubah tatib, itu bukan satu hal yang mudah. Karena merubah tatib itu juga ada rambu-rambu yang harus dilalui. Sehingga saya kira saya mengerti nuansa dari anggota baru ini, ingin sekali banyak memahami apa sih sebetulnya nanti di dalam tata cara pemilihan ketua misalnya. Saya kira larinya akan ke sana tadi, tapi sebetulnya seperti Pak Aidil bilang,
bahwa pengesahan jadwal itu adalah yang paling utama diselesaikan dulu, sehingga seharusnya teman-teman agak bersabar karena dalam hal ini kita masuk dalam penyelesaian penyelesaian jadwal ini itu adalah prosedur yang harus dilalui oleh sidang ini. Kalau Ibu Hemas mengingat bahwa Yogyakarta jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan juga mengangkat tema besar dari sidang paripurna adalah terkait penguatan elemen dari DPD sendiri secara fungsi dan juga perannya, apa sih sebenarnya menjadi kendala selama ini untuk disuarakan dari Provinsi DIY sendiri dan menjadi harapan untuk kedepannya untuk periode kali ini? Ya, saya kira untuk Yogyakarta sebetulnya masih banyak yang harus kita lakukan di dalam menyelesaikan aspirasi masyarakat ke tingkat nasional. Jadi satu bukti yang memang itu juga membutuhkan waktu sampai hampir 10 tahun di dalam menyelesaikan Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Dan itu juga kita semua dibantu oleh teman-teman dari provinsi-provinsi dari Aceh sampai Papua. Tapi yang jelas bahwa sekarang Yogyakarta tentu juga mempunyai banyak hal yang harus kita sampaikan ke tingkat nasional. Misalnya juga banyak yang belum bisa diselesaikan. Kita lihat bagaimana pembangunan lapangan terbang, lapangan udara, di mana kita lihat sudah kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata dengan kapasitas bandara yang seperti itu kan saya kira juga sudah tidak memenuhi syarat. Ini kan juga kami harus berjuang untuk itu. Itu satu hal yang paling kecil karena anggaran kalau kita lihat anggaran APBN untuk pembangunan bandara di tahun 2015 saya kira ini bukan sesuatu hal yang bisa kami capai, tetapi tentu ada kerjasama dengan beberapa pihak untuk bisa menyelesaikan program yang ada di Jogja. Lalu untuk kemudian agenda pada malam hari ini, apakah memang nanti Ketua DPD RI akan positif akan ditentukan malam ini atau akan ada agenda lain penjadwalan seperti yang tadi diusulkan banyak, mungkin Senin depan atau mungkin besok saja begitu Pak? Kita sudah mengalokasikan jadwal itu seperti yang telah diungkapkan dalam pertemuan tadi, dan kita harus konsekuen dengan jadwal yang sudah kita plot. Oleh karena itu hanya perlu penjelasan termasuk penyelesaian tata tertib. Tata tertib ini kita buat, kita rancang selama 1 tahun. Sehingga kita harapkan tata tertib ini sempurna ukuran manusia sehingga bisa mengatur semua pelaksanaan pemilihan pimpinan ini. Itu yang kita harapkan. Dan saya masih yakin kok malam ini bisa selesai, insya Allah. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan sidang paripurnanya pada malam hari ini lancar dan DPD bisa menentukan sosok pemimpin yang lebih memiliki dan juga mengemban harapan yang lebih real lagi untuk periode mendatang. Terima kasih Ibu Hemas dan juga Pak Aidil, terima kasih. Dan memang pada sore hari ini, tadi sempat ada perdebatannya seperti disampaikan oleh narasumber saya bahwa masih ada perdebatan apakah memang tata tertib akan dibahas secara utuh pada malam hari ini atau memang kita akan memilih terlebih dahulu para anggota DPD ini terkait dengan siapa nanti yang akan menjadi pimpinan atau ketua DPD RI yang akan menjabat pada periode 2014-2019. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa memang banyak sekali usulan yang menginginkan bahwa untuk penentuan ketua atau pimpinan DPD RI sendiri ditentukan pada minggu depan atau melihat perkembangan tertinggi dari rapat atau sidang paripurna yang sedang berlangsung yang dihadiri oleh 132 anggota DPD ini. Dan agenda utama memang dari sidang paripurna DPD RI untuk periode kali ini adalah terkait dengan penguatan elemen dari DPD itu sendiri, mengingat bahwasanya saat ini DPD RI memiliki 2 fungsi terkait dengan pengajuan usul dan juga pengawasan undang-undang itu sendiri. Dan anggota DPD RI dan juga MPR sendiri juga dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa pada periode 2014-2019 ini diharapkan DPD lebih lagi memiliki kewenangan yang lebih luas terkait dengan amandemen kelima dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwa DPD memiliki peran yang jauh lebih penting, yaitu sebagai jembatan dan juga menjadi elemen penting untuk menjadi komunikator antara daerah dan juga pusat sehingga tercipta keseragaman dan juga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Dan Indra, kami akan kembali mengupdate terkait bagaimana nanti hasil sidang terkait pemilihan Ketua DPD RI Republik Indonesia yang akan dimulai lagi nanti sidangnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Indra.
20 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Indra. Ya, memang kondisinya agak berbeda dengan situasi untuk bagaimana pemilihan Ketua DPR begitu ya, Yohana. Tapi nanti kita akan kembali ke Anda, Yohana. Terima kasih. Dan pemirsa live event Sumpah Wakil Rakyat segera kami hadirkan kembali saat lagi usai jeda berikut ini. Ya, kami hadirkan kembali Sumpah Wakil Rakyat kepada Anda pemirsa. Saat ini saya sudah ditemani juga analis politik dari CSIS, Philip Vermonti. Selamat malam, Bang Philip. Dan juga ada dari politikus Partai Nasdem, Ferry Mursi dan Balden. Bang Ferry, selamat malam. Terima kasih bergabung lagi. Tapi kita akan lihat kembali laporan Andini Effendi yang memantau jalannya rapat konsultasi tentang pemilihan pimpinan DPR. Apakah saat ini rapat konsultasi sudah akan dimulai atau seperti apa, Andini? Kalau untuk mengajukan ke... Saya bersama dengan Emron Pangkapi yang menurut Majelis Mahkamah Partai adalah Wakil Ketua Umum dari P3 ya Pak ya. Terima kasih sudah bersama dengan kami Pak Emron. Pak Emron, saya ingin tanya, ini kalau misalnya skema untuk sebuah partai untuk memberikan suara untuk pimpinan DPR, itu kan sudah harus ditandatangani oleh ketua fraksi, kemudian juga sekretaris fraksi ya. Sementara kalau kita tahu di sini kondisinya adalah di P3 ada dua versi. Betul, kalau dari Pak Emron sendiri versinya adalah ketua fraksinya Pak Rohar Murmuzi, kemudian dari Pak SDA sendiri Pak Hasrul Azwar. Jadi ini bagaimana Pak? Ini kan penting sekali untuk bisa P3 bisa ikut serta dalam memilih pimpinan DPR. Jadi apa nih yang akan dilakukan oleh P3 sendiri untuk menyelesaikan ini, untuk paling tidak untuk satu kata dulu? Ya, pertama Partai Persatuan Pembangunan itu mempunyai mekanisme atau tata cara pengambilan keputusan. Salah satu menurut anggaran dasar partai kita adalah untuk penempatan jabatan-jabatan di tingkat nasional maka harus diputuskan oleh rapat pengurus harian DPP partai. Nah, dalam kerangka itulah rapat pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan yang diadakan tadi malam di Grand Melia Hotel sampai dengan pukul 24 telah mengambil berbagai keputusan. Salah satu keputusannya adalah tentang pengajuan Partai Persatuan Pembangunan kepada pimpinan sementara DPR RI, yaitu alat kelengkapan dewan, yaitu praksi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, keputusan tadi malam itu kemudian dituangkan dalam surat keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor 1399 KPTS DPP /10 2014 tentang penetapan susunan personalia pimpinan praksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan memutuskan siapa nih Pak? 2014-2019. Yang memutuskan adalah rapat pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan. Nah, rapat itu adalah pemegang kekuasaan di tingkat pusat. Yang kemudian setelah memenuhi persyaratannya dituangkan dalam surat keputusan sebagai keputusan yang bersifat administratif. Biar dilihatkan. Susunan pengurus fraksi Partai Persatuan Pembangunan terdiri dari penasehat Bapak Dr. Andes Hasrul Azwar dan Ibu Hajah Wardatul Asriah. Ketua Insinyur HM Romahur Muzi. Wakil Ketua Bapak Haji Andi Galib Sarjana Hukum. Bapak Haji Saipul Tamliha, Bapak Mustafa As-Sagab, Dr. Anda Hajah Ermalina Muslim, dan Sekretaris Dr. Hajah Reni Marlinawati, dan seterusnya. Saya harus menghentikan Bapak di situ, karena ini kita yang nanti perlu tanda tangan ini kan dari Pak Rohar Murmuzi, kemudian juga dari Sekjennya, betul ya Pak ya? Tapi ini kan juga sebenarnya ada versi lain. Ketua fraksi dan sekjennya, dan menyatakan bahwa Kemenhukam sendiri menyatakan islah lah supaya lebih jelas. Jadi sebenarnya siapa yang bisa ini yang official, yang resmi itu Pak? Begini, surat ini sifatnya administratif. Administratif ini keterkaitannya dengan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk Kemenkumham tentang keabsahan seseorang menandatangani surat, termasuk yang berlaku di KPU. Tetapi seluruh keputusan partai haruslah tunduk kepada mekanisme organisasi. Dalam hal ini adalah rapat pengurus harian DPP. Nah, rapat pengurus harian DPP telah memutuskan personalia fraksi kita sebagai berikut. Nah, tapi Pak SD itu siapapun ketua umum partai,
siapapun sekjen partai wajib mentaati keputusan rapat PHDPP. Tapi Pak SDA sendiri tidak ada kan Pak dalam rapat kemarin itu? Ya, beliau memang tidak hadir. Mungkin karena kesibukan pribadi beliau, sehingga beliau tidak hadir. Dan kita memahami kalau Pak Surya Dharma Ali, Ketua Umum kami tidak hadir, karena beliau tentu sangat sibuk dengan persoalan-persoalan beliau. Nah Pak, jadi kalau gitu tolong dijelaskan ke saya, kalau begini sudah jelas ketuanya siapa, wakil sekjennya, artinya sebenarnya sudah harusnya tidak ada konsolidasi lagi dong di dalam satgas, udah jelas siapa yang bisa tanda tangan dan mengajukan pimpinan DPR ke depannya. Ya. Oleh karena itu kehadiran saya di gedung DPR ini menjadi sangat penting untuk meyakinkan pimpinan sementara DPR bahwa pimpinan sementara DPR seyogyanya menerima surat yang kami kirimkan ini, karena surat ini dikirim berdasarkan keputusan yang telah diambil secara sah. Jadi tidak perlu lagi ada islah dengan kubunya Pak SDA, tidak perlu menerima masukan dari sebenarnya ketua fraksinya ada dua versi loh nih gitu, tapi yang inilah yang resmi. Islah DPP partai itu sudah final dan mengikat, karena keputusan setelah Mahkamah Partai secara tegas menyatakan seluruh susunan pengurus Partai Persatuan Pembangunan kembali sebagaimana yang diputuskan oleh Muktamar 7 Bandung. Dengan demikian Pak Surya Dharma Ali adalah Ketua Umum, dan saya dengan rendah hati turun pangkat dari Ketua Umum menjadi kembali Wakil Ketua Umum. Itu sebagai bentuk penghormatan saya terhadap keputusan Mahkamah Partai, apalagi keputusan itu berdasarkan fatwa Majelis Syariah. Pak Emro, jadi saya ingin tekankan sekali lagi, hadirnya Bapak di tempat ini adalah sudah apapun yang nantinya diputuskan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu adalah sah. Dari tanda tangannya Pak Romi, tanda tangannya sekjennya nanti di sini itu adalah sah. Betul. Dan bisa diterima oleh pimpinan. Betul. Sepanjang pimpinan sementara DPR dapat menerima surat yang kami kajukan ini, maka kami akan menaruh hormat kepada pimpinan sementara DPR, dan kami berharap Ketua Fraksi Bapak Romahur Muzi dapat bekerja sama dengan pimpinan fraksi-fraksi yang lain sehingga proses penetapan alat kelengkapan Dewan dapat berjalan dengan lancar. Artinya hari ini, malam ini atau besok? Apabila diterima hari ini, malam ini pun kita siap. Karena baik Pak Romi sebagai Ketua Fraksi maupun Ibu Reni Marlinawati sebagai Sekretaris Fraksi standby di gedung ini dan siap mengikuti lobby-lobby berikutnya. Artinya untuk malam ini pemilihan pimpinan DPR disetujui oleh P3 untuk ikut itu. Terima kasih banyak Pak Emron atas waktunya. Terima kasih. Indra, untuk sementara kembali ke Anda. Baik, terima kasih Andini. Kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana P3, tapi apakah memang benar-benar P3 sudah bisa untuk mengajukan siapa yang akan ditunjuk dalam sistem paket tadi. Ingat ada beberapa klaim dari masing-masing kubu begitu ya. Baik, sekarang saya ingin sampaikan informasi Koalisi Partai Pendukung Joko Widodo JK menyiapkan sejumlah cara untuk menghadapi paripurna penentuan pimpinan DPR. Dan hingga saat ini Koalisi Pendukung Prabowo masih menguasai kursi DPR. Pengamat memperkirakan semua kemungkinan masih bisa terjadi selama lobby antar partai masih terus berjalan. Hingga Rabu siang, peta koalisi fraksi di DPR masih menunjukkan keunggulan jumlah kursi milik barisan partai pendukung Prabowo ketimbang jumlah kursi yang dimiliki oleh koalisi partai pendukung Jokowi JK. Sementara kubu Demokrat sejauh ini masih memutuskan menjadi partai penyeimbang dengan kumpulan 61 kursi. Sekjen PDI Perjuangan Cahyokumolo mengatakan pembicaraan dengan sejumlah partai politik memang terus dilakukan untuk memperkuat posisi koalisi Jokowi JK di DPR. Sebagai partai politik yang kami sudah membangun kerjasama intensif dengan Nasdem, Hanura, dan PKB, seni adalah sesuatu hal yang ada dalam politik. Kemungkinan-kemungkinan lobby penjajakan sampai tadi malam jam 1 pun tim kami juga menemui Pak SBY, kami juga ketemu dengan sejumlah tokoh-tokoh partai politik yang ada. Saya kira masih ada peluang sampai sore malam ini. Dan kita akan masih berharap karena saya yakin teman-teman partai politik yang mungkin kemarin masih berbeda sikap, saya yakin ke depan akan punya komitmen yang sama. Koalisi pendukung Jokowi JK sejauh ini memang harus bisa menarik dukungan tambahan untuk memenangkan pertarungan perebutan pimpinan DPR. Undang-Undang MD3 memang mensyaratkan pengajuan sistem paket pimpinan yang terdiri dari 1 pimpinan dan 4 wakilnya. Dan posisi itu harus diisi oleh orang dari 5 fraksi yang berbeda. Koalisi pendukung Prabowo sendiri tidak tinggal diam. Mereka yakin dukungan masih solid.
Saya berkeyakinan bahwa koalisi Merah Putih solid, dan karena memang tidak ada alasan untuk kemudian berpindah ke koalisi yang lain. Kami solid bukan karena kami lebih banyak, karena pada waktu pembahasan awal terkait dengan RUU Pilkada, kan orang menyebut bahwa Demokrat kan setuju dengan Pilkada langsung. Jadi ini Merah Putih pasti kalah. Kami ternyata tetap solid tuh. Kami tidak gentar hanya karena opini kita lebih sedikit atau yang lainnya. Pengamat politik Burhan Muhtadi mengatakan semua kemungkinan masih terbuka. Tidak tertutup kemungkinan juga jika koalisi Jokowi JK berhasil menarik Demokrat, maka Partai Persatuan Pembangunan dan PAN akan merapat ke kubu Jokowi JK. Dari sisi statistik mungkin masih belum cukup ya, dari 50% persatu. Tetapi kehadiran Partai Demokrat itu bisa menjadi trigger buat minimal PAN atau P3 untuk goyang posisinya. Kalau misalnya Demokrat masuk, efek kualitatifnya lebih besar ketimbang efek kuantitatifnya. Karena kekuatan Demokrat cuma 10%. Tetapi kalau misalnya Demokrat masuk, itu PAN atau P3 itu bisa masuk tadi. Karena bagaimanapun tidak ada partai yang bercita-cita menjadi partai oposisi. Semua kemungkinan memang masih terus terjadi hingga pengajuan paket pimpinan disodorkan oleh masing-masing pengusung koalisi. Tim Liputan Metro TV. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber tadi, sudah saya perkenalkan. Saya ke Bang Ferry terlebih dahulu untuk update-nya, begitu Bang Ferry. Sebenarnya pertemuan tadi malam dengan Pak SBY itu, kenapa sih kok sampai sekarang menjadi masyarakat ya, secara umum menangkapnya, kok masih mentah lagi begitu, masih menunggu lagi apa alasan, berbagai macam alasan lah. Kenapa tidak langsung jelas begitu? Apa sih sebenarnya terjadi dalam kemarin? Membangun komunikasi itu kan kita tidak bicara dalam konteks hal yang pasti atau tidak pasti gitu ya. Simpel ya hitam putih cepat, ini kita mau A B, enggak. Tapi tentu saya kira banyak hal dan sepanjang yang komunikasi itu masih dibuka, saya kira itu yang hal yang positif. Jadi bisa saja nanti pada akhirnya itu ada kata finalnya, ketemu nggak, ya kan? Ketemukah, tidak ketemukah dan sebagainya. Tapi sepanjang itu belum kata finalnya belum ini kan saya kira masih sangat terbuka. Jadi itulah dalam saya kira, karenanya proaktifnya dari Jokowi JK dengan semua ketua umum partai pengusungnya itu saya kira menggambarkan bahwa keterbukaan kami untuk membangun mengingatkan pada semua kita, termasuk teman-teman koalisi Merah Putih, bahwa ini kita hadir di sebuah era baru, ya kan, DPR, jadi tidak ada DPR yang kemudian harus mewariskan perasaan berbagai perasaan yang pernah ada di periode lalu untuk yang sekarang. Ini adalah orang-orang baru, jangan tularkan mereka, jangan ajak mereka untuk sesuatu yang mereka tidak pahami, ya kan. Hadapkan mereka pada realitas politik, ya kan, bahwa ada perbedaan pandangan dalam sikap politik, itu adalah pandangan pada sikap ketika kita ingin men-set up lembaga DPR ini. Jadi kalau dikaitkan ada semacam pewarisan semangat bermusuhan, itu yang saya kira mengawali DPR dengan tidak sehat. Oke, pewarisan ketidakpuasan saat hasil Pilpres lalu begitu. Baik, kalau Bang Firly, tapi yang muncul kesan image di masyarakat itu adalah seperti itu. Ini tidak bisa dinafikan lagi sebenarnya menurut saya. Tetapi ketika hari ini ada agenda sidang pemilihan pimpinan DPR yang juga sekarang masih perdebatan apakah hari ini atau besok begitu kan. Ini menjadi gambaran atau hasilnya nanti akan menjadi gambaran bagaimana berjalannya pemerintahan Jokowi JK, terutama terkait dengan hubungannya dengan parlemen, kekuatan di parlemen. Hari ini atau besok mungkin menjadi penentunya begitu. Bagaimana kalau Anda melihat proses yang terjadi ini? Ya, saya kira yang terjadi beberapa waktu belakangan sebetulnya dari perubahan Undang-Undang MD3 lalu Undang-Undang Pilkada, itu adalah mengubah prosedur dari proses demokrasi kita ke depan dan juga pemerintahan ke depan. Kemudian yang menjadikan hari ini agak sulit itu kan karena ada perubahan MD3. Seharusnya dalam tanda petik pimpinan DPR itu memang diberikan pada partai yang menang pemilu legislatif, yaitu PDIP. Tetapi karena prosedurnya diubah sedemikian rupa oleh partai-partai yang tidak yang tidak menerima hal itu, akibatnya yang kita lihat adalah proses yang amat rumit seperti terjadi hari ini. Dan sebetulnya saya kira yang harus disoroti adalah bahwa itu
perubahan itu adalah presiden buruk. Kenapa? Perubahan di MD3 ini? Perubahan di MD3 yang menyebabkan betapa alotnya lobby hari ini. Kenapa? Karena dengan perubahan itu, partai-partai kita itu tidak lagi takut kalah pemilu. Toh kalau kalah pemilu masih bisa jadi pimpinan. Ya, karena paket tadi kan? Karena paket. Dan sebetulnya itu buruk untuk demokrasi karena tujuan pemilu itu pada dasarnya adalah menghukum partai dari sisi pemilih, menghukum partai yang kinerjanya tidak baik, mungkin korup, mungkin faktor-faktor yang lain karena itu tidak dipilih lagi oleh masyarakat, dan memberi reward pada partai yang dianggap bisa memperbaiki keadaan. Tetapi dengan perubahan sedemikian rupa, efek itu hilang. Partai-partai kita tuh tidak takut lagi kalah pemilu, toh masih bisa jadi pimpinan. Kalau di periode yang lalu, periode SBY, partai-partai juga tidak takut kalah pemilu. Kenapa? Karena pasti masih diajak jadi bagian dari koalisi. Kalah pemilu nggak apa-apa, masih bisa dapat menteri dan seterusnya. Saya kira ini presiden buruk buat demokrasi kita, dan mudah-mudahan partai-partai politik ini sadar sehingga mungkin harus dikembalikan Undang-Undang MD3 ini pada periode yang akan datang. Presiden buruk tetapi sudah menjadi undang-undang. Sudah jadi undang-undang, harus dilaksanakan sekarang. Dan tapi ke depan itu harus diubah. MK-nya juga menolak gugatan tentang Undang-Undang MD3 itu. Padahal dari sisi politik itu buruk. Karena partai tidak lagi takut sama pemilih gitu. Kemudian sekarang ini menjadi ada kesan ini memang dimanfaatkan atau memang ini disengaja dibuat untuk sebuah setting bagi beberapa partai agar bisa menguasai parlemen. Ini semangat yang buruk juga kah? Atau memang ini realitanya? Saya kira sebetulnya begini, kalau kita lihat mungkin ada sisi baiknya kalau partai kita itu terbelah dua. Karena dengan demikian pemilih akan bisa melihat periode yang lalu pemilih nggak bisa menilai nih partai ini sebetulnya posisinya di mana dalam satu isu. Dengan ada dua kelompok ini, partai ini sebenarnya menjadi harus konsisten dengan koalisinya, gitu. Sehingga masyarakat akan bisa menilai partai ini konsisten nggak sih dengan pilihan koalisinya. Kemudian nanti masyarakat yang akan bisa nilai pada pemilu berikutnya, selama 5 tahun Anda ada di posisi koalisi yang si A atau si B dalam isu yang ini yang menurut saya tidak benar misalnya gitu, atau menurut saya baik akan dipilih lagi. Secara dinamika politik bagus. Dinamika politik bagus. Tapi yang persoalannya hari ini adalah kalau pembelahan itu terjadi karena kebijakan itu baik. Ada isu A, partai terbelah, posisi ideologisnya baik. Tapi ini yang mau diubah adalah sejauh ini prosedurnya yang akan diubah. Sehingga itu yang saya kira membuat pemilih yang di luar ini memperhatikan DPR itu seperti memang partai yang tidak senang dengan hasil pemilu yang kemarin, lalu mengubah tata caranya supaya tetap bisa berkuasa. Jadi bukan soal terbelah karena sebuah isu atau kebijakan, tetapi memang karena ketidakpuasan pada hasil pilpres tadi. Ya udah diubah aja cara mainnya kan gitu. Prosedurnya dirubah sehingga tetap kamu boleh menguasai eksekutif, kami dari. Saya kira nanti tidak kalau yang nanti akan ditentukan oleh bagaimana partai yang ingin menjadi penyeimbang ini memainkan perannya ketika ada isu-isu yang penting. Dia akan ada konsisten di sebelah yang mana gitu. Dan saya kira itu yang akan menilai nanti waktu, dan kemudian pemilih bisa melihat apa benar dia menjadi penyeimbang karena punya idealisme terhadap polisi tertentu, atau menjadi penyeimbang karena terkait mau mengambil benefit dari semua kelompok, kan itu yang buruk saya kira. Baik, nanti kita akan tanyakan juga, nanti akan bergabung memang dari Partai Demokrat Saan Mustafa. Tetaplah bersama kami di live event Sumpah Wakil Rakyat. Ya, pemirsa, partai pemenang pemilu legislatif PDI Perjuangan membutuhkan satu partai lagi dalam koalisi pendukung Jokowi JK untuk dapat mengajukan sistem paket pimpinan DPR. Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro. Kondisi politik parlemen jelang pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memanas. Meski berpredikat sebagai partai pemenang pemilu, PDIP dan koalisinya harus bekerja ekstra karena untuk mengajukan sistem paket, PDIP dan koalisinya membutuhkan satu partai lagi untuk bergabung dalam koalisi Jokowi JK. Sekjen PDIP Cahyokumolo mengatakan partainya membuka pintu bagi partai lain untuk bergabung dan menyuarakan visi misi rakyat bersama. Dan yang kedua, kami juga menyampaikan opsi seandainya Demokrat bisa menambah atau bersama-sama untuk mensukseskan pemilihan pimpinan DPR. Kami juga teman-teman dari Nasdem juga menemui partai lain kayak PAN. Kami juga ketemu dengan P3 kemarin sore. Saya kira ini masih banyak hal yang bisa.
Sementara itu, meski memposisikan diri sebagai penyeimbang, Partai Demokrat bukan tidak mungkin merapat ke salah satu kubu. Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro atau Ibas mengatakan, pintu kerjasama untuk bergabung dengan partai lain sangat terbuka lebar. Paket, peluang, dan proses dinamika yang akan terjadi nanti ke depannya dalam beberapa hari ini, kami membuka peluang kepada seluruhnya. Partai Demokrat yang seperti disampaikan sebelum-sebelumnya kami adalah partai penyeimbang, tentunya kami juga tidak menjaga jarak kepada partai-partai lainnya. Kami juga ingin berkomunikasi dan berdekatan dengan seluruh partai yang ada di sini. Jadi proses negosiasi politik hingga kini terus berjalan. Konstelasi politik yang dinamis memungkinkan proses tarik ulur partai ke salah satu kubu terjadi dengan pertimbangan tawaran politik tertentu. Dari Jakarta, Marvin Sulistyo, Asep Ruli, Metro TV. Teman-teman pers yang saya hormati. Kemenangan PDI Perjuangan di pemilihan legislatif 2014 kini tidak serta-merta mengantar kader partai tersebut ke posisi ketua DPR seperti periode DPR sebelumnya. Mahkamah Konstitusi telah menggugurkan permohonan uji materi dengan nomor perkara 73/PUU 12/2014 itu. Sehingga saat ini jabatan pimpinan DPR, pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerjasama antar parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, serta badan urusan rumah tangga akan dipilih oleh anggota DPR periode 2014-2019. Situasi ini membuat pertarungan untuk meraih posisi pimpinan tersebut diperkirakan akan berlangsung ketat. Tetapi yang terjadi kan adalah kita seakan-akan melihat bahwa fenomena pemilihan ini digunakan untuk dimanfaatkan karena mereka memiliki kekuatan besar ketika suara anggota itu bisa dikooptasi oleh suara fraksi. Suara fraksi itu kemudian juga sudah disepakati harus sama dengan semua sikap pemimpin koalisi merah putih. Ini yang berbahaya, bagaimana konstelasi parlemen bukan hanya dalam konteks memilih pimpinan DPR, tapi memilih alat kelengkapan. Bagaimana kemudian juga dalam voting dalam setiap pembuatan undang-undang, dalam setiap hak angket, hak interpelasi. Ini hanya akan ditentukan dalam satu meja di antara para pimpinan koalisi. Ini membuat dua kata, kompromi dan kesepakatan politik, menjadi kunci dalam penentuan suara DPR yang sebetulnya merupakan perwakilan dari suara rakyat. Tetap dibangun komunikasi ya. Karena kan untuk menarik Demokrat ke koalisi nanti. Tidak ada politik itu, nggak ada yang mustahil mas. Bisa aja kejadian seperti itu. Dan memang kita akan mengharapkan tiga partai itu yang paling mungkin masuk ke PDI Perjuangan, Demokrat, P3 sama PKB. PAN. Kita sih berharap mereka mau bergabung karena sesungguhnya kan PDI Perjuangan dan Demokrat ini ideologinya sama. Jadi tidak sulit bersatu. Siapapun atau partai apapun yang nantinya menguasai posisi-posisi pimpinan DPR sudah seharusnya mengutamakan suara rakyat, bukan semata-mata menyampaikan suara partai. Niat tulus sesuai dengan sumpah untuk mendahulukan kepentingan rakyat tentunya harus dipegang teguh oleh setiap anggota DPR terpilih. Tim Liputan Metro TV. Ya, informasi yang terakhir Anda lihat adalah soal peta pertarungan di DPR atau di parlemen pasca putusan MK yang menolak gugatan tentang Undang-Undang MD3. Saya akan tanyakan sekarang, karena ini ada kaitannya hari ini ada rapat konsultasi tentang apakah pemilihan pimpinan DPR dilakukan hari ini atau ditunda besok. Pak Hasan Mustafa dari Partai Demokrat. Lama nggak jumpa Pak Hasan. Apa kabar Pak Hasan? Baik, masih baik. Sebenarnya kalau tidak menunggu lama-lama lagi, sudah ada pertemuan Pak SBY dengan tim dari Jokowi JK. Apalagi sih yang membuat mau berlama-lama? Toh Partai Demokrat punya agenda perpu tentang pilkada ini goal kan di parlemen nantinya kan? Apalagi Pak yang ditunggu? Ya, ini kan tidak terkait dengan soal perpu ya. Perpu satu hal lah gitu kan. Tapi ini kan proses negosiasi kan terus berlangsung ya. Memang di dalam proses politik negosiasi itu kan kadang alot, kadang cepat. Nah, yang bikin alot apa? Nah, bikin alot kan tentu soal politik kan pada dasarnya soal kompromi. Soal apa hal yang itu adalah bukan hanya anggotanya, tapi unsur pimpinannya. Kalau unsur pimpinannya itu misalnya bisa memberikan rasa percaya pada publik, pimpinan yang punya integritas, punya kompetensi dan sebagainya, maka wajah DPR pun akan terbawa menjadi lebih baik. Jadi intinya kalau misalnya di Indonesia Hebat, kira-kira maju dengan nama-nama siapa saja, kalau maju dengan pendukung Prabowo,
siapa saja. Nama-nama siapa saja. Tapi bukan soal posisi Demokrat akan jadi apanya, bukan? Bukan soal posisi Demokrat. Bukan, ya? Kita ingin tetap itu bahwa... kan mudah, berarti tidak alot, tinggal nanya aja mereka mau ngajuin siapa. Ya, itu kan masih hari ini kan mungkin masih belum ada kan. Kita ingin bahwa sekali lagi kita punya misi bagaimana mengembalikan kepercayaan DPR itu di mata rakyat. Nah, kemarin ketemu dengan timnya Jokowi JK, apa hasilnya? Soal apa yang dibahas? Jadi yang ketika kita kemarin juga kita ada acara di Hotel Sultan, kita belum sampai pada sebuah titik kita mau memposisikan kita di mana. Iya. Ini baru proses penjajakan, baru proses komunikasi. Proses komunikasi, kompromi, alasan komprominya jelas tadi. Kalau Bang Philip kira-kira menilai seperti apa? Memang itu alasan yang memang masuk akal. Sampai sekarang konsultasinya aja belum selesai, apalagi kita menunggu pemilihan pimpinannya ya, sampai bisa jam 2 dini hari lagi. Saya kira soalannya mungkin betul apa yang dibilang Pak Saan tadi, bahwa memang ada yang belum bisa difasilitasi. Apa yang diinginkan Partai Demokrat mungkin belum bisa difasilitasi oleh Indonesia Hebat. Dan saya kira yang perlu disorot sebetulnya, betul yang dibilang Pak Saan tadi, mungkin pimpinan ini akan mempengaruhi wajah anggota DPR. Tapi sebenarnya ini yang menarik kalau kita lihat periode kemarin, di mana Demokrat adalah partai mayoritas di DPR. Fungsi DPR itu kan kira-kira ada 3, fungsi legislasi, fungsi perwakilan, dan fungsi pengawasan. Dari fungsi legislasi aja, dari 290-an sekian yang dicanangkan ingin dijadikan undang-undang, hanya 90-an, kurang dari 40%. Anggota DPR periode yang lalu bisa menghasilkan undang-undang. Dan saya kira itu juga tidak tergantung pada pimpinannya, tapi pada kualitas anggota dewan dan bagaimana mereka menghadapi situasi politik di dalam negeri. Jadi kalau menurut saya sebetulnya posisi pimpinan tidak ada hubungannya juga berarti. Tidak terlalu ada hubungannya antara pimpinan dengan wajah dewan. Gitu. Sehingga betul apa yang Bung Indra tadi bilang, kalau memang Partai Demokrat hanya ingin melihat siapa yang akan menjadi pimpinan, paket pimpinan, dan dia setuju atau tidak setuju, itu sebenarnya mudah gitu. Tapi saya kira ada hal yang lebih dalam yang Pak Saan nggak mau mengungkapkan di sini, karena lobbynya masih berjalan. Saya kira itu. Apa sih Pak Saan? Jadi gini, sekali lagi bangunan demokrasi itu menjadi lebih kokoh, menjadi lebih baik, berkualitas lagi ke depan. Dan tentu ini sebagai DPR, sebagai sebuah lembaga demokrasi, tentu harus benar-benar kita perkuat dalam hal pelembagaan demokrasi. Ini tugas DPR juga kan itu. Dan itu sangat berpengaruh dari pimpinan. Kalau saya melihat berpengaruh. Kualitasnya lihat dari pimpinan. Jadi bisa gini, kalau misalnya tadi Mas Philip mengatakan bahwa soal program-program legislasi, anggaran, pengawasan, bahwa target itu bisa tercapai, itu juga bagaimana pimpinan mengelola soal undang-undang. Bahwa ini kan pimpinan kan bisa mengelola. Prolegnas itu kan juga ditarget di ini kan. Pimpinan punya desain, punya capaian kinerja. Jadi itu penting juga, sehingga benar-benar harus bersabar malam ini. Harus bersabar. Nah, karena berarti intinya Demokrat tidak malam ini ya. Kita kalau misalnya kita sudah kalau menemukan, mau bersabar melihat itu berarti tidak malam ini dong. Kan gini, mencari seorang pemimpin itu memang harus bersabar. Tidak boleh gerusa-gerusuh kan itu. Nanti berangka belat nanti kan repot. Jadi harus tenang kan gitu kan memimpin seorang pemimpin itu kan. Emang siapa sih yang akan diajukan oleh Partai Demokrat? Tadi sudah bilang pimpinannya, bagaimana wajahnya. Soalnya Demokrat kita belum tahu, justru Demokrat kita ingin tahu juga sedang dipikirkan. Karena masih ada waktu kan. Dan saat kandidat. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di live event Sumpah Wakil Rakyat. Ya, kalau tadi Pak Saan Mustafa sempat menyinggung tentang bagaimana wajah baru DPR itu terrepresentasikan dari pimpinan, makanya sekarang agak alot gitu ya, memilih dulu nama-nama siapa. Saya akan hadirkan informasinya berikut ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 5 tahun ke depan baru saja dilantik, atau tadi pagi tepatnya. Ada banyak harapan disematkan pada anggota Dewan ini, salah satunya memperbaiki kinerja lembaga tersebut. Nusantara dengan agenda pengesahan rancangan acara sidang paripurna.
Ade Reski Pratama, anggota DPR termuda yang memimpin sidang perdana anggota baru DPR, adalah bagian dari sekitar 500 lebih anggota DPR yang dilantik di gedung DPR Rabu siang. 43,4% dari anggota DPR saat ini adalah wajah baru. Demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal baru lainnya yang juga muncul di DPR periode kali ini adalah kemunculan fraksi Partai Nasdem yang menguasai 36 kursi DPR atau sekitar 6,4%. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan kadernya harus mampu mengubah wajah DPR yang selama ini mendapat citra negatif. Tugas utama bagi anggota-anggota terpilih dari Partai Nasdem ini diharapkan untuk mengembalikan citra dari yang tanda kutip negatif ini ke arah yang lebih positif. Nah, untuk itulah mereka harus memberikan keteladanan. Sikap-sikap mereka, tutur bahasa mereka, perilaku mereka. Kalau Nasdem tidak memberikan sikap-sikap seperti ini, ya, tidak ada bedanya mereka. Citra dan kinerja DPR pada periode lalu memang perlu dikritisi. Survei dari Lembaga Institut Riset Indonesia atau INSIS mengatakan mayoritas publik atau sekitar 60,9% tidak puas dengan kinerja DPR lalu. Dan sekitar 47 politisi di DPR juga tersangkut kasus korupsi. Saat ini anggota DPR dengan latar belakang berbeda memang diharapkan bisa mengedepankan agenda yang pro rakyat dan bukan untuk kepentingan politik sesaat. Kalau kekuatan oposisi itu kuat dalam rangka untuk mengawal pemerintahan, mengkritisi pemerintahan agar tetap di rel yang benar untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, itu kita dukung. Tapi kalau kekuatan politik itu dalam rangka untuk merubah, mengobok-obok ketatanegaraan kita menjadi tidak konsisten, itu menurut saya harus kita luruskan. Itu tidak boleh. Publik sendiri berharap dengan biaya pelantikan yang cukup besar, mereka bisa melihat wakil rakyat bekerja untuk mereka ke depannya. Harusnya saya kecewa sama yang pilkada itu. Menurut saya harusnya pilihan rakyat, harusnya merakyat. Itu aja sih. Dua kata saya kecewa banget. Gitu. Kedepannya gimana? Ya, saya harap lebih baik semua deh. Dengan presiden baru harusnya lebih baik lah maksud saya. Anggota DPR yang bakal dilantik nanti mudah-mudahan bisa pro rakyat ya. Sekarang kan orang udah pandang, aduh DPR gimana nih, tambah nanti korupsinya lagi, tambah lagi apanya lagi, duitnya lagi, main duitnya, money politiknya, money uangnya lagi, gitu lagi kan. Jadi ya semoga aja ya DPR yang dipilih itu betul-betul dia tuh betul-betul takut akan azabnya Tuhan, gitu aja. Dan publik tentu tidak perlu lagi mendengar kegaduhan politik yang tidak perlu dari DPR. Apalagi jika kegaduhan itu dilakukan saat program pembangunan rakyat terbengkalai. Tim Liputan Metro TV. Ya, kalau kita masih ingat bagaimana suasana di sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang Pemilu Kada, kita tahu bagaimana pertarungan politik saat itu. Ada beberapa fraksi yang bertahan dengan pendapat atau ya pendapatnya masing-masing, tapi ada juga yang kemudian walk out. Padahal sebelumnya ketua umumnya menentukan pilihan di salah satu opsi tersebut. Itu Demokrat. Nah, sekarang sinyal-sinyalnya banyak tadi. Saya menangkapnya banyak, Bang Ferry menangkapnya banyak. Sebelumnya juga ketika beberapa narasumber yang lain juga sinyalnya mengatakan tidak inginlah kalau ketua DPR ini punya kasus hukum. Tapi begini Pak, apa Demokrat sudah belajar dari marahnya masyarakat saat sikap Demokrat begitu di dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada? Demokrat selalu berusaha mendengar apa yang menjadi keinginan dan aspirasi rakyat ya. Karena Demokrat mendengar suara rakyat ketika proses pilkada, Demokrat pun mengusung pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Ya. Karena kita ingin bahwa pilkada ini tetap secara langsung itu berlanjut, tapi proses perbaikan pun harus dilakukan. Okay. Kalau tidak dilakukan, proses perbaikan terhadap pilkada langsung, kita sudah tahu dampaknya. Baik. Secara negatif itu banyak sekali. Tapi Pak Saan, kalau bicara yang substansi itu, kita kan sudah membahasnya cukup lama. Bahkan tentu kita tidak menghadirkan soal perdebatan dalam substansi itu, 10 opsi. Kalau masih mau dilanjutkan misalnya diskusinya, saat itu PDIP, PKB dan juga Hanura mengatakan setuju dengan apa yang dimaksudkan oleh atau diajukan oleh Partai Demokrat saat itu sebenarnya. Tapi kemudian kan, dan bahkan ketua pimpinan sidang saat itu sudah mencabut
hanya 2 opsi tadi sudah dicabut sebenarnya. Tapi tetap saja Demokrat walkout. Yang ini dinilai justru mengantarkan menangnya opsi yang lain. Gini. Nah ini bagaimana Demokrat belajar kali ini untuk menghadapi paripurna nanti? Tentu kan gitu, sebagai sebuah apa yang terjadi di paripurna sebelumnya, itu kan selalu diambil hikmahnya, diambil proses pembelajarannya bagi partai. Sehingga sikap dan sebagainya itu kan menjadi lebih penting dan lebih hati-hati. Walaupun Demokrat sekali lagi dalam RUU Pilkada itu tetap konsisten dengan pilkada langsung 10 persyaratannya, itu dari awal memang tidak mendapatkan respon dan dukungan yang meyakinkan dari praksi-praksi atau partai-partai yang lain. Itu yang membuat Partai Demokrat merasa sendirian. Belum lagi soal 10 itu seharusnya disampaikan saat di Panja udah disampaikan. Udah disampaikan di Panja. Di Panja disampaikan, semua disampaikan. Jadi tahapan memasukkan opsi Demokrat itu dimulai dari Panja sampai dibawa ke paripurna. Tapi intinya yang terjadi saat itu masyarakat marah loh Pak gara-gara Demokrat. Artinya gini loh. Bukan justru mengecam yang memenangkan pilkada. Kan harusnya masyarakat juga kan objektif. Harusnya yang dikecam itu yang mengusung pilkada lewat DPR dong kan gitu ya. Gitu. Kenapa yang pilkada langsungnya yang dipersalahkan kan itu. Tapi itu tidak menyalahkan yang pilkada langsung, menyalahkan yang keluar tadi itu loh Pak. Oke lah, itu sudah terjadi kan. Itu terjadi. Nah, maksud saya bukan di situ, tapi bagaimana kemudian sikap Demokrat ini dengan sinyal-sinyal seperti ini, ternyata di paripurna suasana tegang, udah menunggu lama, ini kemudian ada drama lagi, ternyata ya seperti biasanya berubah lagi. Enggak lah, partai gitu ya. Dengan apa pelajaran kemarin waktu pengesahan undang-undang pilkada, saya kira SBY ya kan sebagai presiden dan sebagai ketua umum Partai Demokrat juga sudah bisa memetik banyak hal. Ya kan, jadi saya kira bukan pada konteks keberpihakannya. Kita setuju, tapi langkah politik yang keliru yang mengakibatkan harapan masyarakat itu terpatahkan oleh proses pengambilan keputusan. Ya kan? Konteks inilah yang saya kira dengan keyakinan kami ya kan, kemampuan SBY apalagi ingin membangun husnul khotimah, jangan merusak susu sebelanga yang sudah dibangun dalam konteks 10 tahun terakhir, ya kan, maka saatnya kemudian dia berpihak pada bagaimana membangun sebuah lembaga dewan yang lebih baik. Baik, nanti kita lanjutkan lagi pendapat dari Pak Hasan juga pasti sudah ingin menjawab dari tadi, kemudian Pak Philip juga. Tetaplah bersama kami pemirsa, live event Sumpah Wakil Rakyat ini akan kami hadirkan kembali usai headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, pemirsa. Demo ratusan mahasiswa menolak Undang-Undang Pilkada di gedung DPRD Kalimantan Tengah diwarnai kericuhan. Ini dipicu aksi mahasiswa menurunkan bendera merah putih menjadi setengah tiang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kalimantan Tengah mendatangi gedung DPRD Kalimantan Tengah untuk menyampaikan petisi penolakan Undang-Undang Pilkada yang sudah disahkan oleh DPR RI. Demo yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa ini mulanya berjalan tertib. Namun kericuhan tidak dapat dihindarkan saat mahasiswa yang kesal berusaha menurunkan bendera merah putih menjadi setengah tiang. Aksi mereka dihadang oleh pihak kepolisian yang bertugas. Kekesalan mahasiswa memuncak karena mereka hanya bertemu dengan satu orang anggota dewan saja. Jangan diturunkan. Ya, Anda masih bersama kami di live event Sumpah Wakil Rakyat, dan saya saat ini sudah kedatangan narasumber baru dari PDI Perjuangan, Mas Arya Bima. Baik, kita akan mulai, tapi rupanya masih menelpon. Baik, kita akan sebenarnya ke Bang Philip dulu. Bang Philip, kalau misalnya Anda lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasan gitu ya, apa sih sebenarnya yang bisa kemudian ini mempercepat proses ini tidak berlama-lama lagi? Toh ini juga soal pemilihan pimpinan sebenarnya kan. Saya kira yang pertama tentu komunikasi politik penting. Itu saya kira pangkal dari segala persoalan. Yang kedua mungkin dari sisi PDIP. PDIP ini saya kira 10 tahun berada di luar pemerintahan.
sebagai oposisi selama 10 tahun. Saya kira mungkin moda komunikasinya juga harus berubah. Biasanya mungkin selama 10 tahun agak defensif gitu. Sekarang mungkin harus lebih proaktif. Terjadi soal pola komunikasi harus lebih proaktif gitu kan, dan mencoba melakukan komunikasi politik yang lebih intensif dengan partai-partai politik lain. Dengan tidak meninggalkan janji-janji kampanye yang sudah diberikan, yaitu untuk tidak melakukan titik yang ideal dengan tidak melanggar janji-janji kampanye yang menghindari politik yang sifatnya transaksional dan seterusnya gitu. Walaupun tentu ada batas-batas di mana transaksi itu harus dilakukan karena politik juga tentang bagaimana mengelola kepentingan dan transaksi. Baik, Mas Arya, sedikit saja sebelum nanti kita lanjutkan rapat konsultasi akan segera dimulai. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab ini menjelang paripurna seperti ini selalu buntu lagi. Komunikasinya seperti apa sih PDIP selama ini berjalan? Pendekatannya ke Demokrat seperti apa? Padahal tadi malam sudah ada bertemu dengan Pak SBY kan sebenarnya? Iya, lobby-lobby atau pertemuan-pertemuan antar elit untuk menentukan jalannya sidang-sidang baik di DPR maupun MPR ini tidak kita lakukan ya. Kita ingin mencari hal-hal yang solutif. Inilah bukan lagi persoalan kubu Pak Prabowo Hatta atau Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala, tetapi kita akan lebih melihat bagaimana kepemimpinan Dewan ke depan, baik itu di DPR maupun juga kepemimpinan di MPR nanti itu mencerminkan suatu kepemimpinan yang memang mempunyai bagaimana perbaikan fungsi kerja DPR maupun MPR ke depan itu lebih optimal daripada 10 tahun terakhir. Nah, kita berharap hal-hal yang menyangkut demokrasi prosedural di dalam tata tertib di dalam DPR ini benar-benar memberikan suatu ruang yang semakin maksimal untuk melakukan lobby-lobby. Jangan terlalu cepat kita lakukan suatu pengambilan keputusan lewat voting yang itu nanti by proses memang tidak disalahkan, tapi by produk daripada kepemimpinan kalau itu dilakukan secara cepat. Saya melihat dari lobby-lobby tadi, yang pertama urusan tata tertib ini bukan undang-undang, ini peraturan. Ini juga belum tersosialisasi secara keseluruhan dari anggota-anggota DPR yang ada. Misalnya Partai Nasdem yang dia sebagai fraksi baru di DPR perlu benar-benar paham peraturan tata tertib yang ada. Dan ini kita usulkan supaya di dalam pembahasan rapat paripurna yang kedua, tata tertib juga harus masuk. Yang kedua, mohon maaf ini untuk P3 juga sampai sekarang dalam menentukan pimpinan fraksinya juga belum selesai Padahal usulan-usulan mengajukan paket itu selalu dari fraksi. Dari hal-hal yang ada terlihat bahwa prasyarat-prasyarat untuk memasuki paripurna khususnya di dalam menentukan kandidat calon-calon pimpinan itu belum memenuhi hal-hal yang secara objektif mungkin. Jadi intinya jangan buru-buru malam ini. Jangan buru malam ini supaya semua bisa lebih jernih. Dan kalau itu dipaksakan juga tidak terjadi dua paket. Karena yang satu partai P3 juga belum siap kalau toh itu nanti terjadi usulan, saya melihat hanya akan terjadi satu paket. Kalau itu satu paket dipaksakan, itu juga tidak terjadi musyawarah karena satu kubu juga belum siap karena prasyaratnya harus 5 partai. Ini menurut saya tapi ada Demokrat masalah yang satunya ada Demokrat begitu kan? Ada Demokrat yang menentukan belum apakah nanti memutuskan ke paket satu atau dengan yang lain. Tapi yang jelas P3 belum siap untuk mengajukan karena sampai saat ini belum ada. Ini di luar Demokrat 4-4 jadinya kan belum ada yang bisa sebenarnya. Masih 4-4 ini. Padahal prasyaratnya 5-5. Makanya ini tergantung Demokrat kan sendiri menyatakan masih sabar. Tapi kita akan lihat bagaimana jalannya rapat konsultasi yang informasinya begitu sudah dimulai kembali. Kita bergabung bersama Andini Effendi. Andini, apakah memang sudah dimulai?
Indra, masih kami menunggu di sini depan ruang rapat konsultasi. Seperti Anda bisa lihat saat ini orang masih keluar masuk, para anggota dewan yang menjadi pimpinan, baik itu dari pimpinan sementara dari DPR ataupun juga pimpinan partai politik. Tadi kami sudah melihat Ade Komarudin, kemudian juga Aziz Samsudin dari fraksi Partai Golkar yang berada di dalam. Namun kami masih menunggu anggota-anggota dari 9 fraksi lainnya. Dan di sini yang menjadi fokus adalah posisi P3, kemudian juga dari Partai Demokrat. Nah, saat ini, saat kami sedang melaporkan kepada Anda pemirsa di rumah, P3 sendiri sedang mengadakan rapat ini di lantai 15 Gedung Nusantara 1, tempat fraksi P3 saat ini sedang berlangsung, baik itu dari kubu Surya Dharma Ali maupun ini dari kubu Emron Pangkapi atau dari kubu Rohar Murmuzi. Dan tadi juga sudah terlihat orang-orang dari kedua belah kubu yang menentukan bahwa seperti tadi dikatakan ini memang ada dualisme. Siapa sebenarnya ketua fraksi? Karena kalau dari SDA sendiri sudah ada Hazrul Azwar yang menjadi ketua fraksi, namun dari versinya Rohar Murmuzi, Romi sendirilah yang menjadi ketua fraksi itu sendiri. Nah, tadi kalau sempat tadi melihat wawancara saya dengan wakil ketua umum dari P3 Emron Pangkapi yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah jelas ini menurut majelis partai bahwa ketua fraksinya itu adalah Romi, dan oleh karena itu Emron Pangkapi sendiri hadir di gedung DPR ini untuk meyakinkan forum bahwa ketua fraksi itulah yang nantinya berhak untuk bisa menentukan suara untuk pimpinan DPR nanti, dan suratnya sudah ada. Namun juga tadi kami mendapatkan informasi ketika rapat sedang berlangsung di lantai 15 itu, Setia Novanto dari fraksi Partai Golkar, kemudian juga ada Fadlizon dari Partai Gerindra datang untuk melihat berjalannya rapat itu sendiri. Dan jika dilihat ini dari susunan komposisi politiknya, baik itu dari koalisi pendukung Prabowo, baik itu dari Golkar dan Gerindra sendiri tentunya, itu lebih condong kepada pilihan dari Surya Dharma Ali, yaitu Hazrul Azwar sebagai ketua fraksi. Dan kenapa ketua fraksi ini sangat penting sekali? Karena itu yang bisa menandatangani partai di DPR ini untuk memberikan suara siapa nantinya yang bisa masuk ke pimpinan DPR. Dan inilah rapat ini yang seharusnya mulai tadi jam 2, kemudian mundur jadi jam 7, dan kemungkinan masih akan mundur lagi, baru akan menentukan kapan paripurna akan berlangsung. Apakah DPR akan memberikan suaranya pada malam hari ini atau besok? Nah, yang setuju untuk malam hari ini tadi itu tentunya dari Gerindra sendiri, kemudian juga Golkar, dari PAN, PKS. Tadi ketika Syarif Hasan berbicara dengan saya sebelumnya juga menyatakan bahwa sebaiknya malam ini saja. Kemudian P3 setengah-setengah karena mereka ingin menyelesaikan urusan di internal partainya dulu. Sementara dari Nasdem, kemudian juga PKB, Hanura, dan juga PDI Perjuangan menginginkan agar dilakukan besok. Nah, ini juga yang nantinya masih menjadi perdebatan karena sampai saat ini yang belum selesai adalah dari P3 sendiri, dan P3 pun juga cukup nanti akan berpengaruh baik itu di koalisi Indonesia Hebat, koalisi PDI Perjuangan, ataupun ini dari koalisi pendukung Prabowo. Sementara dari Demokrat sendiri, ini juga sampai saat ini masih melakukan pertemuan di luar, dan apakah nantinya ini akan lebih kepada tetap mendukung pada malam hari ini seperti yang dikatakan oleh Syarif Hasan, atau menunda sampai besok. Dan yang patut diketahui adalah belum tentu Demokrat dan juga P3, walaupun mereka setuju, katakanlah P3 setuju untuk besok dan Demokrat setuju untuk hari ini, dan akhirnya dilaksanakan pada malam hari ini, katakanlah seperti itu, belum tentu mereka akan tetap setuju, tetap bersama dengan koalisi pilihan waktunya. Jadi saat ini yang hanya diperdebatkan adalah soal pelaksanaan waktunya untuk memilih pimpinan DPR mendatang. Indra. Baik, terima kasih Andini. Kami tunggu terus laporan Anda nanti apakah memang sudah akan kembali dimulai. Kami juga menunggu keputusan apakah memang malam hari ini juga akan dilakukan pemilihan pimpinan ataukah ditunda besok begitu ya. Kami ingin hadirkan informasi pemirsa, hubungan DPR dan pemerintah periode 2014-2019 dikhawatirkan berjalan tidak sehat sebab aroma dendam politik mewarnai hubungan antar parpol pendukung dan parpol yang tidak mendukung presiden terpilih. Koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres lalu bisa jadi masih akan menampilkan nuansa dendam politik yang sangat kental. Dengan jumlah kursi di parlemen yang mayoritas, dikhawatirkan mereka akan terus berupaya menjegal program-program pemerintah. Kekuatan koalisi pendukung Prabowo di parlemen mencapai 291 kursi dari 4 parpol.
sedangkan koalisi pendukung pemerintah mencapai 208 kursi. Di sisi lain, Partai Demokrat sebagai parpol penyeimbang memiliki 61 kursi di DPR. Sejumlah analisis politik menilai jika koalisi pendukung Prabowo solid dalam jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan tirani parlemen yang dapat mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi JK. Ya kita akan melihat sebuah tirani parlemen yang tidak lagi rasional tetapi hanya ditentukan oleh sekelompok orang yang menjadi pimpinan dari beberapa partai. Yang lebih ditakutkan lagi adalah kalau motifnya kemudian masih berkaitan dengan politik balas dendam ketika mereka kalah di Pilpres. Kalau misalnya koalisi Merah Putih ini solid terus asumsinya sampai bertahun-tahun, maka memang akan bisa mengganggu pemerintahan. Akan bisa merepotkan, membuat pemerintahan rentan dalam tanda petik ya, diganggu agenda-agenda politik oleh koalisi itu. Potensi penjagalan pemerintah oleh parlemen itu disadari betul oleh koalisi pendukung Jokowi JK. Karena itulah koalisi pendukung Jokowi JK terus berupaya menggandeng parpol lain untuk masuk ke barisannya. Tentulah kami masih mengharapkan ada koalisi yang akan masuk ke PDI Perjuangan, ke koalisi Indonesia Hebat ini. Kemudian sekarang ini kita intensif melakukan komunikasi dengan koalisi Indonesia Hebat ini. PDI Perjuangan, Nasdem sudah masuk, kemudian PKB dan Hanura. Bagaimana kami berempat menghadapi kawan-kawan dari koalisi Pak Prabowo ini. Secara normatif, ada 3 fungsi DPR, yaitu fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi. Namun, dengan polarisasi politik yang kuat, dikhawatirkan fungsi itu akan didominasi motif politik. Tim Liputan, Metro TV. Fahri berdiri, Fahri. Baik, kosong, betul. Ya, dari tadi kita membahas tentang bagaimana arah Partai Demokrat, bagaimana posisi dari fraksi-fraksi yang lain, apakah malam ini atau besok. Bang Philip, sepertinya semakin rumit saja ini kayaknya, hanya memilih pimpinan lu ini. Enggak, masalahnya begini, bukan mengecilkan arti pimpinan di DPR, tetapi ini belum menyentuh kebijakan kepentingan masyarakat sebenarnya. Tidak ada kebijakan yang kemudian memikirkan apakah ini misalnya soal kenaikan BBM atau apakah ini misalnya soal kesejahteraan masyarakat dan yang lain sebagainya. Ini soal pimpinan saja, begitu lama prosesnya. Saya tidak bisa membayangkan kegaduhannya akan sampai 5 tahun ke depan. Ya, saya kira sebabnya adalah karena yang diutak-utik adalah prosedur, sehingga memang menghasilkan situasi yang lebih kompleks gitu dari dari DPR kita hari ini. Cuma saya pikir penting untuk diingat bahwa pada akhirnya mereka semua harus berkompromi, karena politik itu pada akhirnya juga tentang kompromi gitu. Sehingga tapi kompromi ini memerlukan guiding principles. Nah, guiding principle-nya apa? Nanti kita akan lanjutkan. Kita break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dalam live event Sumpah Wakil Rakyat. Baik, langsung kita lanjutkan perbincangan. Saya tadi lanjutkan ke Bang Philip. Koreksi saya kalau saya salah begitu ya. Asumsi saya salah. Bukankah kalau dengan sistem paket ini justru jauh lebih tinggi, padahal komprominya ini masih belum menyentuh kepentingan masyarakat loh. Soal pimpinan saja butuh tingkat kompromi yang tinggi, karena tadi memang masih belum bisa mengajukan sendiri, karena harus 5 fraksi, dan satu lagi juga harus 5 fraksi kalau memang mau ada 2 paket. Artinya tingkat kompromi yang makin tinggi ini kan juga sebenarnya menurut saya nggak sehat. Kalau Bang Philip lihat seperti apa? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ada guiding principle sebetulnya. Yang pertama, apakah partai-partai ini dan politisi kita di DPR dalam menentukan pimpinan DPR hari ini itu yang mau dicapai membuat political scoring atau menyelesaikan masalah. Sejauh ini saya kira yang ingin dicapai itu adalah political scoring. Political scoring maksudnya seperti apa itu? Artinya misalnya si koalisi Prabowo, sudah mendapat skor dengan meloloskan perubahan undang-undang MD3, lalu RUU Pilkada. Jadi mau membuat skor politik terus-menerus gitu, dan seterusnya. Saya kira itu sebetulnya tujuannya hanya jangka pendek. Kalau hanya dalam political scoring, yang harus ditanya sebetulnya adalah apakah kemudian paket-paket pimpinan ini, seperti Pak Saan sampaikan tadi, itu akan melahirkan pimpinan yang betul-betul bisa memberi pengarahan, memberi wajah DPR yang membuat anggota DPR kita bekerja lebih keras 5 tahun ke depan gitu. Dan saya kira ini yang belum kelihatan, baru sampai pada tahap political scoring, karena sebetulnya yang diutak-utik prosedurnya gitu. Dan itu saya kira indikasi paling kuat bahwa partai-partai kita ini masih hanya baru sampai pada tahap pemikiran. Tapi korelasinya dengan sistem paket yang harus 5 fraksi ini kemudian dapat menghasilkan
wajah-wajah pimpinan DPR yang berkualitas, kemudian bisa menjadi cerminan anggota yang lain untuk berkualitas juga. Ini korelasinya? Ya, saya kira memang kan sistem paketnya loh. Dengan sistem. Ada korelasinya? Kalau menurut saya nggak ada korelasinya. Gitu. Tapi kan kemudian apa yang dipikirkan oleh pimpinan partai di DPR ini berbeda dengan logika masyarakat yang ingin melihat ini anggota DPR segera bekerja dan kemudian melihat bahwa proses-proses politiknya itu yang seharusnya bisa dilakukan secara sederhana tidak dibuat menjadi rumit gitu. Dan yang terjadi adalah sebaliknya hari ini gitu saya kira. Sepakat tidak kalau sekarang itu justru semakin rumit, Pak Saan? Ya sebenarnya kan dengan paket itu kan sebenarnya ingin mensimpelkan, ingin mempermudah kan gitu kan, soal penetapan unsur pimpinan yang tidak terlalu, kalau bisa tidak selalu paket, itu misalnya dipilih dulu ketua, kalau ini kan paket ketua otomatis dengan wakil-wakilnya. Tapi kan prosesnya butuh tadi itu, lobby-lobby fraksi tadi itu Pak. Jadi yang kedua juga ingin, sekarang juga belum mulai. Jadi ingin juga kedua itu bahwa dengan sistem paket, itu ada kepastian 5 tahun ke depan, pimpinan ini menjadi lebih solid, istilahnya kolektif kolegialnya itu bisa didapatkan kalau misalnya dengan sistem paket, karena memang dari awal sudah kompromi yang terjadi sebelumnya. Kompromi ini membutuhkan waktu yang sangat lama terkait kepentingan-kepentingan yang dibawa kan. Contohnya hari ini saja rapat konsultasinya belum selesai. Jadi memang terkait dengan soal penentuan paket ini kan belum lama misalnya. Fraksi mana dengan mana-mana aja memang ini akan prosesnya kan memakan waktu memang. Nggak bisa. Tadi misalnya Pak Arya Bima mengatakan bahwa kita memang perlu lebih sabar. Perlu lebih telaten lah ya. dalam menentukan paket ini tadi. Walaupun tadi Mas Philip mengatakan bahwa tidak ada korelasi paket pimpinan nanti dengan masa depan kinerja dan sebagainya. Tapi tetap aja, walaupun gimana, ini nggak bisa dilepaskan. Mencari pimpinan yang lebih solid, kolektif, kolegial dengan sistem paket ini. Itu periode yang lalu di bawah Pak Marzuki Ali memang tidak solid, tidak kolektif, kolegial. Tentu kita kan ingin bahwa yang sebelumnya sudah solid, relatif solid, itu menjadi tambah solid kan ke depan. Sekali lagi, kalau di unsur pimpinannya itu kuat, solid dalam arti kolektif kolegialnya benar-benar bisa terwujud dengan baik. Dengan sistem itu juga Pak Marzuki kan dengan masih menggunakan sistem yang lama kan ketika zaman Pak Marzuki kan. Ya, kan artinya gini loh. Pemenang pemilu Demokrat ketika dengan sistem menggunakan lama itu kan otomatis. Ya. Itu tidak ada istilahnya penyamaan persepsi pandangan yang akan menjadi unsur pimpinan di DPR. Tapi karena tidak merasa masing-masing punya hak kan. Soal kolektif kolegial itu ada pengaruhnya tidak? Menurut saya penting kalau misalnya pimpinan itu adalah kolektif kolegial, membangun kebersamaan, maka arah jalannya DPR ke depan akan menjadi lebih lebih luas lah, lebih smooth. Justru lebih smooth begitu ya. Pak Arya Bima, lebih rumit sekarang ini atau? Saya mengalami 2 kali ya. Waktu itu 2004 hampir persis sama antara koalisi kerakyatan dan kebangsaan, dan ternyata macet ya. Macet waktu itu koalisi kebangsaan tidak mendapatkan porsi di pimpinan komisi, dia boikot hampir 6 bulan. Rapat-rapat itu tidak terjadi. Justru sebenarnya Tatip, waktu itu saya juga ikut panja Tatip yang tahun 2009, itu untuk mengkritisi hal-hal yang pernah terjadi di 2004. Maka supaya tidak terjadi persoalan-persoalan yang sangat politis di dalam memilih kepemimpinan di DPR, sepakat bagaimana pimpinan DPR itu otomatis konfigurasi perolehan suara dari pemilu. Ini adalah akibat karena di tahun 2004 kita pernah melakukan hal yang sama seperti saat ini. Pada saat pemilihan terjadi tarik-menarik antara kubu koalisi kerakyatan dan kebangsaan, dan akhirnya sama sekali tidak efektif. Baru kemudian 6 bulan berikutnya ada suatu proses untuk mencari solusinya. Baik, tahan dulu, rupanya terlepas mikrofonnya. Nanti kita akan segera kembali, kita akan lanjutkan lagi. Pak Arya Bima, tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam live event Sumpah Wakil Rakyat berikut ini. Betul juga ya.